Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam, ini episode 998. Kita mulai, mari Pak Yehuda. Baik Pak, yang pertama dari seorang wanita usia 47 tahun, menikah memiliki 3 orang anak, tinggal di Medan. Shalom Pak, saya mau tanya, kalau rajin doa pagi tapi tingkah lakunya masih suka mengatur orang lain, masih suka marah-marah, perkataannya kasar, suka menyakitkan hati orang lain, perkataannya tidak membangun dan selalu menyalahkan, apakah bisa masuk surga Pak? Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Yang kamu maksud ini suamimu mungkin atau kamu sendiri ya. Begini, proses itu sedang berlangsung atas orang yang kau maksud ini. Bisa kamu sendiri, bisa suamimu, atau bisa mertuamu, atau orang di sekitarmu. Ini sedang mengalami proses. Umurmu 47 tahun, mungkin orang ini juga seumur dengan kamu. Rusak selama 30, 40, 45 tahun. Baru ikut doa 3 tahun. Itu pun kalau 3 tahun. Mungkin doanya juga baru 2 tahun, dan baru 2 bulan. Tentu tidak bisa dalam waktu singkat itu bisa berubah. Rusaknya 45 tahun, tidak bisa dijawab dengan 1 tahun. Jadi biarlah proses itu berlangsung. Kalau itu orang lain, kamu bantu dia berubah. Bukan di-blame, dibully, dikata-katai, diserang. Kalau itu dirimu sendiri, terimalah dirimu dengan segala keadaannya, sabar. Karena Tuhan menerima kamu dengan keadaanmu apa adanya. Tekun terus sampai mencapai kesempurnaan. Ya, semua juga lewat perjalanan sayang. Tuhan berkati. Oke. Berikutnya dari seorang pria usia 43 tahun, single belum, ya single belum menikah, tinggal di Jakarta Selatan. Oke, dulu dari gereja karismatik ya. Ya. Sekarang enggak ya, mungkin terus. Shalom Pak Erasus yang saya hormati. Sebelum Bapak menjelaskan pertanyaan yang akan saya ajukan ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak atas khotbah-khotbah, pembahasan Alkitab atau pemuritan, serta program Abam yang Bapak bawakan selama ini. Ya, sekarang dia masuk YSKI, rupanya udah ikut kita ya. Oh iya. Terus? Jujur saya sangat terberkati sekali dari semua khotbah yang Bapak sampaikan lewat truth.id. Dan banyak perubahan pola pikir yang saya alami semenjak saya mengikuti program-program Bapak di truth.id. Serta khotbah-khotbah Pak Eras yang sering saya ikuti. Saya sudah menonton dan mengikuti begitu banyak program dan pengajaran Pak Eras sejak tahun 2016. Dan pengajaran Pak Eras selama ini yang paling banyak saya dengarkan dan ikuti. Walaupun khotbah dan pengajaran dari hamba Tuhan yang lain, saya juga ikuti. Ya, ini ada nama-nama pendeta luar negeri seperti Billy Graham yang sudah almarhum, dan pendeta-pendeta yang terkenal di Indonesia, termasuk Pak Bigman Sirait yang sudah almarhum juga, dan pendeta-pendeta lain ya. Terus? Juga khotbah serta pengajaran dan pemuritan yang saya ikuti dari hamba Tuhan yang sudah saya anggap sebagai bapak dan orang tua rohani saya, sahabat dekat dari Pak Eras, tapi mohon namanya untuk tidak disebutkan. Iya, tapi kalau nama tadi saya sebut, saya kira udah almarhum, jadi saya berani sebut. Yang ini tidak saya sebut, tidak. Tapi yang sudah almarhum saya sebut. Baik. Oke. Sahabat dekat Pak Eras ini juga mengajarkan kebenaran Injil yang murni. Oh, yang dia juga dekat dengan salah seorang pendeta sahabat saya. Oke. Terus? Keras, tegas, dan menyehatkan menurut standar ukuran kebenaran Allah. Walaupun belakangan ini saya masih banyak mengecewakan beliau atas pilihan yang saya ambil dari bertubi-tubi permasalahan yang mungkin Tuhan izinkan saya alami, yang benar-benar membawa saya ke titik paling rendah. Dan pilihan yang saya ambil ini pun tidak ada kaitannya dengan beliau yang sudah saya anggap sebagai bapak atau orang tua rohani saya. Karena saya memang menyadari sendiri bagian inilah letak kelemahan saya. Jujur, sejak saya mengikuti khotbah dan pengajaran-pengajaran Pak Eras, saya lebih suka mendengarkan ajaran-ajaran yang keras dan firman Tuhan yang murni seperti pedang bermata dua. Yang nyata saya rasakan sendiri kebenaran tersebut menyayat-nyayat seluruh kedagingan saya. Tapi jiwa dan roh saya disegarkan akan kebenaran-kebenaran firman yang selama ini saya dengar dari setiap khotbah dan pengajaran Pak Eras. Terima kasih Pak Eras untuk kebenaran-kebenaran yang Bapak ajarkan dan khotbahkan selama ini. Dari semuanya itu, setiap hari menjadi sebuah perenungan buat saya sendiri untuk menilik diri saya atas hidup yang selama ini saya jalani setiap harinya. Apakah sudah benar-benar hidup sempurna dan hidup menyenangkan hati Allah Bapa? Bahkan meratapi diri saya sendiri di hadapan Allah ketika saya menyadari bahwa saya masih jauh dari kata sempurna untuk hidup suci dan hidup kudus dalam segala hal. Mohon maaf Pak Eras, saya jadi banyak bercerita. Nggak apa-apa, tapi kamu jangan lemah ya.
target kita harus setinggi-tingginya. Kalau di dunia orang bisa bercita setinggi-tingginya, kenapa untuk hal rohani yang memiliki nilai kekal, kita tidak setinggi-tingginya? Sempurna seperti Bapa, tak bercacat, tak bercela, kudus seperti Allah. Ya, begitu. Terus. Yang mau saya tanyakan adalah berkaitan dengan kitab Kejadian 6 ayat 1-5. Di ayat 1-2 dan ayat 4 ada tertulis, anak-anak Allah melihat dan anak-anak Allah menghampiri. Versi terjemahan baru dan versi Alkitab FAYH. Makhluk-makhluk ilahi versi BIMK bahasa Indonesia. Firman Allah yang hidup itu ya, maksudnya. Terus versi bahasa Indonesia masa kini makhluk-makhluk ilahi. Anak-anak laki-laki Allah dan orang-orang yang disebut Nephilim versi TSI. Yang ini saya jawab dulu aja. Ya. Saya sudah melihat bahasa aslinya ya. Jadi sebenarnya yang dimaksud anak-anak Allah itu keturunan Set. Ya. Yang disebut anak-anak manusia itu keturunan Kain. Ya. Itu. Karena keturunan Set masih dipimpin roh Allah, yang dipimpin roh Allah itu anak Allah. Lalu Nephilim ini bisa menunjuk fisik, tapi juga besar dalam arti kejahatan. Oke, teruskan. Karena mereka disebutkan setelah zaman Henokh yang diangkat ke surga oleh Allah. Sampai sekarang saya sendiri belum menemukan jawabannya, Pak. Saya jawab, itu anak-anak Allah itu keturunan Set karena masih dipimpin roh Allah, dan Alkitab berkata yang dipimpin roh Allah itu anak Allah. Tapi ketika keturunan Set, anak-anak Allah memilih jodoh sesuka sendiri, baru terverifikasi. Mereka itu daging adanya. Dalam bahasa Ibrani-nya basar. Maka roh Allah undur. Cukup jelas ya? Jelas. Oke. Akan tetapi saya teringat dengan pengajaran Pak Eras di YouTube yang saya ikuti, yaitu mengenai Lucifer. Yang juga membahas tentang malaikat-malaikat di sorga, posisi malaikat-malaikat dan sebutan nama-nama mereka, yang juga malaikat-malaikat tersebut ada disebut anak-anak Allah. Ya, jadi begini. Di dalam Alkitab pada Beni Elohim. Itu di Ayub 1 ayat 6. Sebenarnya siapa Beni Elohim itu tidak terlalu jelas. Tetapi ada makhluk-makhluk yang disebut Beni Elohim. Kemungkinan itu bisa X yang tidak jelas. Bisa malaikat, bisa kerubim, bisa serafim. Oke. Karena semua makhluk yang memiliki roh itu dari Allah. Maka Bapa Allah disebut sebagai Bapa segala roh. Oke, teruskan. Malaikat-malaikat yang disebut anak-anak Allah yang juga mengikuti Lucifer, dalam kurung sejak memberontak disebut iblis, yang memberontak Allah, di mana para malaikat-malaikat tersebut dibuang ke dunia kegelapan bersama dengan iblis itu. Melihat fenomena-fenomena yang aneh yang terjadi di bumi ini, dan hal-hal yang aneh dari manusia yang tidak normal, seperti manusia normal umumnya, serta juga berbagai macam fakta-fakta dan penemuan-penemuan aneh yang terjadi di bumi ini. Yang menjadi pertanyaan besar bagi diri saya sendiri, siapakah mereka manusia-manusia yang aneh-aneh tersebut? Saya mohon penjelasan dari Bapak untuk hal ini. Saya pun tidak tahu mengapa terdorong hati saya untuk menanyakan hal ini ke Pak Eras. Harapan dan doa saya Pak Eras diberikan karunia oleh Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan urapan Roh Kudus untuk menjelaskan pertanyaan saya ini yang menjadi tanya besar bagi diri saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Pak Eras. Sehat selalu dan panjang umur buat Bapak Eras Susabdono. Ya. Oke. Melihat fenomena yang aneh terjadi di bumi ini dan hal yang aneh dari manusia yang tidak normal seperti manusia umumnya, serta juga berbagai macam fakta-fakta penemuan aneh yang terjadi di bumi, yang menjadi pertanyaan besar dari saya, siapakah mereka manusia aneh-aneh tersebut? Maksudnya siapa? Ini kurang begitu clear sebenarnya, tapi mungkin mau disangkutkan dengan di Nephilim tadi ya. Kalau Nephilim itu manusia-manusia raksasa, bisa secara fisik, tetapi bisa dalam arti besar kejahatannya. Karena ayat berikutnya adalah besar kejahatan manusia di bumi. Jadi Nephilim bisa berarti manusia besar dalam fisik, tapi besar dalam kejahatan. Nah, ada hal-hal yang memang tidak pernah bisa kita tahu yang tertulis di Alkitab. Dan jika kita tidak tahu, pasti itu bukan hal prinsip. Dan kita tidak perlu memaksa untuk tahu. Betul ya Pak ya? Jadi sejauh yang Alkitab bisa singkapkan dan kemukakan yang berguna untuk kehidupan iman kita, itu yang kita pahami. Yang kita tidak pahami, kita tidak perlu memaksa untuk memahami. Itu jawaban yang saya bisa berikan. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya dari seorang wanita usia 37 tahun, menikah memiliki 2 orang anak, jemaat dari satu gereja karismatik di Medan.
Shalom Pak Pendeta Erastus Sabdono. Ya. Puji Tuhan, saya adalah salah satu yang menganggap Bapak sebagai Bapak rohani saya. Banyak kebutuhan dan pertanyaan yang saya perlukan sudah dijawab Bapak melalui saudara-saudara kita di Abang dan juga dalam doa pagi. Saya mengikuti Bapak mulai pertengahan tahun 2019 sampai sekarang. Sekalipun saat ini tidak seefektif saya mendengar semua yang Bapak sampaikan, dikarenakan kedua anak saya masih kecil-kecil, Pak. Hanya saja, saya membagi waktu untuk dapat mendengar khotbah atau Abang dan juga doa pagi. Saya sangat diberkati dan seperti mendapat nutrisi makanan rohani setiap mendengar apapun yang Bapak sampaikan. Ini dari gereja karismatik ya? Karismatik, iya. Yang termasuk Mega Church juga ya? Ya. Oke, terus? Awalnya saya Muslim waktu SMA. Saya ambil keputusan ikut Tuhan oleh karena ada pergumulan dan banyak pengalaman saya berjalan dengan Tuhan tanpa seorang pun di sisi saya waktu itu. Sehingga saat ini saya semakin bersyukur saya ditangkap Tuhan. Saya pernah mendapat penglihatan, Pak, kalau saya sudah dibawa Tuhan ke awan-awan. Hanya waktu itu saya baru menikah dan mengingat belum punya keturunan, akhirnya meminta keberanian sama Tuhan untuk diberi keturunan terlebih dahulu, dan Tuhan mengabulkan doa saya, sehingga diberi 2 anak perempuan yang sehat dan rupawan. Amin. Saya semakin berhati-hati untuk hidup. Tuhan sudah beri kesempatan saya menginjak di bumi lagi, sehingga saya membutuhkan pengajaran yang benar yang saya butuhkan. Dan waktu melihat khotbah online Bapak, saya sangat merasakan sesuatu yang kuat, bahwa inilah yang pas dan semakin mengikuti dan sejalan dengan persiapan saya merindukan langit baru, bumi baru. Terima kasih Bapak rohani kami. Doa saya menyertai pelayan Bapak dan tim. Oh iya Pak, kalau boleh saya bisa mendapat buku-buku Bapak, terutama Logos. Aduh. Terima kasih Pak, saya ucapkan dan mohon diberi. Ya, ini terima kasih Pak, Tuhan Yesus berkati. Ya. Welcome to my world. Selamat datang di dunia kami, ya, dunia bersama Tuhan. Saya mau beritahu bahwa buku Logos sudah bisa ditunjukkan linknya, tapi sedang saya revisi lagi, ya, buku Logos. Lalu tetaplah setia ikut Tuhan. Sudah benar, you ikut truth.id, karena benar telah terbukti banyak orang yang hidupnya diubah melalui truth.id. Ya, bukan mau membanggakan diri. Ini benar-benar satu gerakan untuk membawa orang kembali kepada Tuhan, termasuk ajaran monoteisme. Ya, Tuhan berkati Anda. Anda wanita baik yang diberkati Tuhan. Itu luar biasa ya. Wanita baik ya. Anak-anaknya pun rupawan ya. Pasti ibunya dan bapaknya rupawan juga. Ya, Oke. Terus pertanyaan berikutnya ini mungkin bisa. Oh, ini soal monoteisme ya. Ya, Pak. Pak Tejo Wilianto. Ya. Pak Tejo Wilianto. Kami akan memindahkan pertanyaan Bapak di menjawab Trinitas dan doktrin ya, Pak siapa? Pak Tejo. Ya. Pak Tejo Wilianto, senang sungguh, terima kasih untuk perhatiannya dan kepercayaannya memberi pertanyaan mengenai monoteisme. Kami akan menjawab di forum atau di program menjawab Trinitas dan menjawab doktrin. Tuhan berkati. Oke. Berikutnya dari seorang wanita usia 60 tahun, seorang janda. Shalom Pak Erastus dan tim Abang. Ini tulisan saya yang pertama. Sudah lama ingin bercerita kepada Pak Eras mengenai keadaan saya yang seringkali membuat saya bingung. Saya sangat mengasihi Tuhan Yesus, juga itu yang saya terapkan kepada anak-anak. Tapi akhir-akhir ini banyak kesedihan dan takut. Tuhan tidak memberikan rasa takut dalam kurung, karena keadaan keluarga di mana kami tinggal. Mohon doanya Pak Eras. Jika diizinkan saya boleh bertanya, apabila di gereja Pak Eras ada lowongan pekerjaan untuk putri saya S1 jurusan bisnis. Maafkan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, semoga Pak Eras dan keluarga juga tinggal di mana Ibu ini? Berkati Allah. Oke. Iya, tidak. Semua harus ditanggapi ya. Coba nanti berikan kepada ini. Harus ditanggapi. Tinggal di mana beliau? Ya. Harus ditanggapi. Ya. Kita harus berbelas kasihan. Ya. Jangan takut kita disusahkan orang. Kalau kita disusahkan orang, direpotkan orang, berarti toko kita laris. Ya. Itu kalau hamba Tuhan prinsipnya begitu. Baik Bu, Ibu akan dihubungi oleh orang kami. Kenapa Ibu takut dengan tempat tinggal? Ya. Apa masalah apa yang membuat Ibu jadi takut diancam? Iya. Betul nggak? Karena kuasa gelap, preman atau apa? Nanti kami akan hubungi Ibu. Yang bisa kami bantu ya. Kami ada pengacara, kami juga punya ya kemampuan untuk bisa melindungi Ibu. Oke.
Tolong ya, ditindaklanjuti. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 27 tahun belum menikah. Shalom Pak Eras dan seluruh tim Abang. Terima kasih tetap melayani dengan tulus untuk jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran ini. Iya. Pak Eras, setelah saya bertobat dan mengikuti semua yang Bapak sampaikan untuk hidup kudus dan berkenan kepada Allah Bapa, serta menyerupai Tuhan Yesus, kehidupan saya berubah 360 derajat, begitu berat sekali. Sampai selalu menangis dan menjadi tidak kuat lagi melihat kehidupan. Sedikit cerita, testimoni saya menjaga kehidupan kudus walaupun belum sampai 100%, tapi berdampak pada kehidupan saya sebagai berikut. Teman-teman nongkrong dan teman-teman yang biasanya saya suka ajak ngobrol, baik lingkungan pekerjaan, keluarga, sekarang jadi tak cocok lagi. Saya merasa aneh dan lebih peka melihat karakter orang seperti keegoisan, mencari pride atau validasi, berbohong, matre, sombong, dan hati yang jahat. Hebat loh. Ya. Sebelum membaca, begitu saya membaca pertama, saya sudah melihat wanita ini hebat. Ya. Belum membaca, tapi ini sudah menunjukkan hebatnya. Ya. Ketika Anda menjadi berbeda dengan orang lain, Anda mulai tidak tuning dengan orang lain, Anda sudah berubah. Anda sudah memiliki habitat baru di dalam spirit atau roh Anda. Anda masuk ke realm, divine realm atau kawasan ilahi. Teruskan. Setelah saya memutuskan bertobat, saya tidak mau lagi menerima uang gratifikasi dari klien di kantor. Wah, karena hebat kan? Terus? Uang saya pun menjadi sedikit dan kadang tak cukup. Nggak apa-apa. Terus? Sekarang saya memulai hidup sederhana dan menurunkan style. Jujur ini yang paling sulit karena biasa ada uang. Sekarang jadi hitung-hitung buat beli barang dan makan. It's okay. You are great. Ya. Yang paling dahsyat di awal tahun ini saat saya berdoa mengenai hal apa yang Tuhan tidak berkenan atas hidup saya, baik karakter dan apa yang ada. Tiba-tiba mobil yang diberikan oleh klien kantor saya ditarik kembali. Padahal semua sudah atas nama saya pribadi dan si klien memberikan mobil baik-baik dan sudah terpakai hampir 3 tahun. Ditarik kembali pun alasannya tidak jelas dan dijual kembali langsung balik nama. It's okay. Bersih kamu. Ya? Jadi kamu bersih. Itu namanya mencuci dosa, bukan mencuci uang. Ya. Oke. Dan wanita di usia seperti saya banyak sudah menikah dan memiliki pasangan hidup. Namun ketika saya mencoba berkenalan dengan pria, pasti ditinggalkan dengan alasan yang tidak terlalu major. Bahkan ada yang menggunakan alasan saya terlalu suci. It's okay. Kamu akan ditakuti pria. Itu memang resiko. Terus. Berkenalan dengan lawan jenis setelah saya bertobat, belajar untuk lebih lemah lembut, sopan jika bercanda seperlunya, Amin. mengalah dan menjaga penampilan. Amin. Jaga satu kata pun jangan diucapkan kalau itu tidak kudus. Terus. Tapi tetap saja ditinggalkan dan kadang tak cocok dengan karakter si pria. Ya, justru dengan keadaan kamu seperti ini, kamu tidak akan punya banyak teman. Ini membuat saya terlihat aneh di mata orang-orang yang ngatain saya terlalu pemilih dan ada yang tidak percaya bahwa orang seperti saya ini tidak punya pacar. Iya, padahal cantik ya. Ya. Oke, terus. Testimoni. Artinya wajahnya bisa dijual maksudnya. Terus. Testimoni positifnya, saya tidak takut jika harus dijual, bukan mau dijual, artinya punya pesona. Ya. Oke, terus. Testimoni positifnya, saya tidak takut jika harus dipanggil pulang ke rumah Bapa yang di sorga karena menjaga kekudusan hidup dan jauh lebih tenang jika ada masalah karena ingat ada Tuhan yang maha besar. Dalam kurung tidak overthinking dan memaksakan kehendak atau berambisi kuat. Amin. Berserah dan bergantung kepada Tuhan. Pak Eras, pertanyaan saya, apakah ini proses yang benar untuk hidup kudus dan berkenan kepada Allah Bapa serta menyerupai Tuhan Yesus? Saya sudah katakan tadi, you are on the right track. Yeah. Means you are on the right track, my spiritual daughter. You are on the right track. Terus. Dan apakah saya telah mengalami Tuhan dalam kehidupan? Sedang mengalami dan akan terus mengalami sampai kekekalan. Jujur ini berat sekali di tengah dunia yang semakin jahat. Saya seperti tertinggal dan terasingkan. Jelas sangat berbeda dari yang lain. Jangankan Anda, saya pun terasingkan dari pendeta-pendeta. Yeah. It's okay. Oke, terus. Dan Pak Eras, karena teman-teman saya sudah tidak cocok lagi, saya menjadi kesepian. Kerinduan buat saya untuk dapat bergabung dengan tim Abang dan komunitas GSKI atau Langit Baru Bumi Baru. Amin. Ya. Oke. Saya juga sudah bergabung home dan mendaftarkan diri di My Rehoboth. Oke. Pak Eras, saya rindu sekali berkomunitas khususnya di tempat saya tinggal, bukan secara online. Saya membutuhkan keluarga rohani agar dapat bertumbuh bersama. Terima kasih Pak Eras dan tim Abang. Tuhan memberkati pelayanan yang luar biasa ini. Amin. Oh. Ya. Ini tinggal di mana ya? Tinggalnya di Banjarmasin. Orang ini bisa menjadi pemimpin. Ya.
suruh bikin kelompok home sendiri atau membuat persekutuan doa. Ya. Dia tidak akan mudah dibawahi pendeta. Pendeta-pendeta yang kurang cerdas, kurang kudus, lewat. Ya. Ya, dia akan stres nanti. Nanti boleh deh dihubungi, ya, di say hello, ya. Oke. Teruskan. Berikutnya pertanyaan dari seorang wanita usia 40 tahun menikah tinggal di Kota Palu. Ya. Shalom, ini tulisan ketiga yang saya kirim ke Abang. Ini bukan pertanyaan, hanya saran saja, semoga Bapak berkenan. Pada Abang seri ke-986 menit ke-18, saya mendengar ada yang bertanya, apakah ada GSKI di Kota Palu? Dan iya, ini juga kerinduan saya. Kalau boleh kami pecinta suara kebenaran di Kota Palu ini, supaya ada yang bimbing dalam persekutuan, Pak. Amin. Karena sudah 1 tahun lebih atau hampir 2 tahun, saya tidak tertanam di denominasi gereja apapun, karena tidak, tanda petik, kenyang. Tidak kenyang dengan firman yang disampaikan. Ajaran yang tidak mengajak hidup seperti Yesus dan firman yang hanya menyenangkan telinga, menurut saya yang seperti itu tidak menjadikan kita dewasa. Kalau boleh nomor telepon ibu yang bertanya itu diberikan ke saya atau nomor telepon saya ini diberikan ke ibu itu, sehingga kami bisa sama-sama beribadah bersama. Saya sangat rindu menyanyikan lagu-lagu suara kebenaran dalam suatu persekutuan. Saya sangat berterima kasih untuk pelayanan Bapak dan tim selama ini. Meskipun saya Kristen dari kecil, tapi hanya ajaran Pak Eras yang mampu memuaskan dahaga dan lapar saya. Ya, Hebat ini. ya. Terima kasih Pak, Bapak sehat-sehat ya Pak. Tuhan Yesus berkati. Yang tadi dihubungi, yang ini juga. Ya. Ini bisa menjadi agen kebenaran. Ya, amin. Jadi kita bisa memiliki agen-agen kebenaran lewat Abang. Jadi di Palu ada, di Banjarmasin ada, ya. Tidak harus menjadi gereja, tapi menjadi persekutuan. Amin. Kalau mereka tidak punya gereja, jika ada pemberkatan nikah, ada orang meninggal, kita melayani dari Jakarta. Ya. Atau minta tolong pendeta yang saya kenal di sekitarnya untuk memberkati, atau kita kirim orang untuk memberkati, atau kalau yang keluarganya meninggal, tidak ada pendeta yang menguburkan, kita kuburkan. Itu My Rehoboth itu di situ fungsinya. Kita bukan mau merebut jemaat gereja lain. Ini yang tidak punya gereja seperti ini yang kita akan layani. Oke. Berikutnya dari seorang wanita usia 47 tahun, menikah memiliki 2 orang anak, Ya. tinggal di Serang, Banten. Ya. Shalom Pak Eras, Bapak sudah saya anggap seperti Bapak saya sendiri, sekaligus Bapak rohani bagi hidup saya beserta semua tim Abang yang terkasih. Terima kasih Pak sudah menjawab pertanyaan saya di Abang 938. Tepatnya di hari Jumat Bapak menjawab pertanyaan saya. Bapak juga waktu itu berkata jika suatu saat saya datang ke Mall Arta Gading, Bapak bilang supaya saya samperin Bapak dan berkata kepada Bapak. Kebetulan sekali Bapak menjawab di hari Jumat dan besoknya di hari Sabtu saya ke Mall Arta Gading Pak dalam ibadah impartasi. Karena sudah 3 kali saya ikut di impartasi spirit diajak oleh Abang kakak saya, pendeta, seorang ya. pendeta. Selesai sesi pertama saya langsung samperin Bapak waktu itu. Saya ditemani istri abang saya dengan anaknya. Waktu saya bersalaman dengan Bapak, saya langsung peluk Bapak dan saya menangis. Rasanya saya tidak layak melakukan itu ke Bapak karena saya orang yang sangat kotor, sementara bagi saya Bapak itu suci. Oke. Ketika saya selesai peluk Bapak sampai 2 kali, Bapak langsung berkata pada saya, "Kenapa dan apa yang bisa saya bantu?" Kata Bapak ke saya. Tapi saya hanya menjawab, "Saya orang yang sangat jahat dan kotor, Pak." Lalu Bapak berkata, "Jangan lakukan lagi." Dan seketika itu saya langsung teringat dengan perkataan Tuhan Yesus kepada seorang wanita yang berzina. Aduh, terus. Maaf Pak, dengan rendah hati, jika layak saya meminta kepada Bapak kiranya doakan saya Pak, supaya saya bisa kuat dan tidak berbuat lagi. Dan sejak Bapak berkata demikian, setiap kali saya berdoa, saya selalu katakan kepada Tuhan bahwa saya berjanji dan berkomitmen untuk tidak melakukannya lagi. Waduh, hebat ya. Apa? Hebat sekali Pak. Apanya yang hebat? Ini testimoninya Iya. memberkati Pak. Kuatnya. Kuat. Tulus, natural, tulus. Iya. Meskipun ketika saya mengucapkan janji itu dalam keadaan takut dan gentar, karena hati saya yang belum beres di hadapan Bapa di sorga. Karena semenjak saya jadi Kristen, belum ada seorang pendeta yang mengajari saya untuk berjanji kepada Bapa di sorga untuk tidak melakukan kejahatan walaupun terkadang masih meleset. Hanya pengajaran dari Bapak Eras lah hal itu bisa saya dapatkan. Terima kasih Pak sudah menjadi contoh yang baik buat hidup saya dan semoga Bapak diberi kesehatan dan umur panjang karena masih besar tanggung jawab Bapak buat semua jemaat GSKI. Jadi kita itu berjanji sebenarnya seperti membelenggu diri sendiri. Ya. Kita membelenggu diri kita. Ya, kita mengikat diri kita sendiri. Supaya kita ini ya jangan jatuh dalam dosa.
Dengan kita berjanji, kita membelenggu diri kita lebih kuat. Seperti kalau orang berjanji di depan waktu menikah, berjanji di depan pendeta, aku akan menerima kamu sebagai suami atau sebagai istri. Tidak ada dusta, tidak ada niat untuk berkhianat. Begitu pula kepada Tuhan, kenapa tidak berani? Oke, teruskan. Oh ya Pak, kalau boleh saya minta bagaimana jika diadakan setiap hari doa sore menjelang malam jam 18, seperti doa di jam 5 menjelang pagi. Ya, kita pikirkan, tapi mungkin saya tidak bisa selalu karena saya harus mengajar juga. Ya. Lalu ada pelayanan harus kami lakukan. Paling tidak persiapan untuk pelayanan. Ya, terus. Karena waktu puasa 1 bulan Bapak adakan doa setiap sore dan saya merasa terberkati sekali. Kami juga ikut puasa sebulan. Karena menurut saya Pak, dengan diadakannya doa pagi berarti mengawali keseharian kita. Begitu juga jika diadakan doa di sore hari jam 18 untuk mengawali malam kita. Wow, keren juga ini. Kita pikirkan ya, sebisa-bisanya ada doa malam, itu maksudnya ya. Nah, masalahnya saya harus keluar kota dan lain-lain nih, atau orang lain bisa. Ya. Terus? Karena seperti saya Pak, dari jam 2 subuh sudah bangun untuk mencari seperak buat hidup sehari-hari dan pulang ke rumah jam 17 sore. Karena saya pedagang sayuran di pasar Pak, pasar tutup jam 17 sore. Maaf Pak, perkataan saya terlalu banyak, jangan bosan ya Pak mendengarkan keluh kesah saya ini karena hanya di Abang saya bisa bercerita semua tentang pribadi saya. Terima kasih banyak Pak sudah bersedia menjawab, mendengarkan dan memberi nasihat buat saya pribadi. Doa saya semoga Bapak diberi kesehatan dan umur panjang karena saya pribadi masih membutuhkan ajaran Bapak yang murni. Wah, luar biasa. Anda orang yang menjadi anak Allah, yang akan bersama-sama nanti di langit baru, bumi baru. Jadi jangan takut, Tuhan menyertai kamu. Ya, Oke, kita teruskan. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 43 tahun, menikah memiliki 2 orang anak, jemaat di gereja Protestan Sulawesi Barat. Amin. Shalom Pak Eras, saya bercerai dari suami yang pertama dan setelah mantan suami saya menikah, saya pun menikah lagi dengan duda. Tapi kenapa akhir-akhir ini saya menyesal atas semua dosa saya yang lalu? Bahkan menyesal menikah lagi. Saya takut dengan penghukuman Tuhan. Apa yang harus saya lakukan Pak? Saya mohon sarannya Pak Eras, saya harus bagaimana? Terima kasih Tuhan Yesus. Pernikahan yang kedua, kamu harus bertanggung jawab. Ya, kamu Anda menyesal. Ya, sebab ternyata yang kamu harap, ekspektasi kamu ternyata tidak seperti yang kamu dapatkan setelah menikah. Dan itu membuat kamu menyesal. Kamu malah tambah ribet hidup ini. Tapi jalani saja dengan tanggung jawab. Kalau kamu sudah mengenal suara kebenaran, ikut doa pagi, ikuti terus truth.id, kita berkemas-kemas pulang ke surga. Saya tidak bisa menjawab apa yang akan terjadi dalam hidupmu ke depan. Tapi kalau kamu menjadi kekasih Tuhan, kamu akan ada dalam pembelaan Tuhan. Kamu lihat hidupmu akan berubah di waktu-waktu mendatang. Yang penting kamu harus memperhatikan 2 anakmu, untuk menjadi orang-orang yang sukses kemudian hari untuk kemuliaan Allah. Jangan menoleh ke belakang, jalani saja hari ini dan ke depan dengan tujuan langit baru, bumi baru. Kamu merdeka. Ya, nggak usah menyesali. Jangan membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Oke, saya kira itu penting. Oke, sampai jumpa, Tuhan memberkati di episode yang akan datang. Haleluya.